Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Rizwan Arizama. Saya dari Ekonomi Syariah 4E. Saya akan menjelaskan pengertian ijarah dalam akuntansi keuangan Indonesia. Pengertian ijarah menurut bahasa yaitu al-ajru, al-awadu atau ganti atau kompensasi. Sedangkan secara terminologi adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, memperkerjakan seorang dengan jalan penggantian, atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Ijarah juga definisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa melalui pemindahan kepemilikan. Setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik atau yang disebut bank. Namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak penyewa. Sekalipun dimungkinkan dilarang perjanjian sewa tersebut mensyaratkan penjualan dan juga sebaliknya, seperti prinsip sewa beli yang biasa dilakukan dalam kredit motor misalnya, dikenal istilah ijarah muntahiyah bitamlik yang disingkat MBT, yang merupakan kombinasi antara sewa menyewa, ijrah, dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual atau menghibahkan barang yang disewakan pada akhir periode sewa. Perbedaan ijrah dan leasing. Yang pertama yaitu objek. Dilihat dari segi ijrah manfaat barang dan jasa, dan leasing manfaat barang saja. Dilihat dari metode pembayaran, kalau menurut ijarah tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Menurut leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Menurut ijarah, yang pertama tidak ada perpindahan kepemilikan. Yang kedua, janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Menurut leasing, sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan. Serta sewa guna dengan opsi atau memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Jenis leasing lainnya. Lease proses. Tidak diperbolehkan akadnya garar, yakni antara sewa dan beli. Yang kedua, sell and lease back dibolehkan. Manfaat yang menurut leasing, lease proses dibolehkan, sell and lease back dibolehkan. Jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Yang pertama yaitu manfaat atas aset, dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua itu manfaat atas jasa, berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan IDPS Hakiyah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat IMBT, merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Yang tiga, jual dan sewa kembali atau yang disebut sell and lease back atau transaksi jual dan ijarah, terjadi di mana seorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau yang disebut ta'alluq. Skema ijarah. Supplier atau penjual pemasok menjual kepada objek ijarah. Terjadi jual beli objek antara objek ijarah dan objek ijarah lainnya yang disebut ijarah atau IMBT tadi. Kemudian dilangsungkan pada penyewa, perjanjian atau IMBT. Kemudian ada hubungan antara pemberi sewa dan penyewa, dan hubungan timbal balik antara penjual dan pemberi sewa. Prinsip kerja ijarah antara nasabah dan bank, yaitu di mana bank menyewakan jasa dan nasabah membayar cicilannya. Al-ijarah atau al-muntahiyah bitamlik adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.
Bentuk al-ijrah muntahiyah bin tamlik. Al-ijrah memiliki banyak bentuk, tergantung pada apa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, al-ijrah dan janji menjual nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijrah, harga barang dan transaksi jual dan kapan pemilikan dipindahkan. Prinsip ijrah muntahiyah bil tamlik, yaitu antara konsumen dan bank. Yang pertama identifikasi dan pemilih. Kemudian pengajuan antara konsumen dan bank, ada pengajuan IMBT. Yang ketiga yaitu menjual rumah tunai pada harga 100 juta atau perjanjian penjualan properti yang nomor 2 tadi. Yang keempat yaitu bank menyewakan rumah 1 juta per bulan, perjanjian sewa menyewa atau PSN. Yang kelima yaitu membayar uang sewa 1 juta per bulan diakhiri dengan pembelian 10 juta perjanjian jual properti atau PJP. Dasar syariah Al-Quran. Apakah mereka yang membagi-bagi Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagai mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat 43 ayat 32. Dan yang kedua, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran 2 halaman 103. Yang 3. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran 28. Rukun dan syariat ijarah. Pelaku ijarah atau baligh cakap hukum. Yang kedua, objek akad ijarah yaitu manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, pernyataan sirat ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Kedua belah pihak harus saling rela, tidak terpaksa dalam melakukan akad. Rukun dan syarat ijarah dalam fatwa DSN MUI. Yang pertama yaitu pernyataan ijab dan kabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad yaitu pemberi sewa atau lessor dan bank, dan penyewa lease and nasabah. Yang ketiga, objek kontrak berupa manfaat dari penggunaan aset dan pembayaran sewa. Yang keempat, manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang kelima, sirat ijarah yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain dengan cara menawaran dari pemilik aset, bank dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Ketentuan syariah. Objek akad ijarah manfaat atau jasa. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagai mestinya dan tidak rusak. Yang kedua, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seorang untuk membunuh, menyewa rumah untuk tempat main judi, atau menjual kamar dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Misalnya, kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik. Yang kelima, jangka waktu penggunaan upah ditentukan dengan jelas. Sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa, atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Yang pertama itu harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang kedua, boleh dibayarkan dalam waktu bentuk. Sekian dan terima kasih. Saya Rektor Nagama. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.